Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qail fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khiratuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha risalata wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha al mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik wal iyadhu billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah. Saudara-saudaraku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa kita panjatkan atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dicurahkan kepada kita semuanya. Hingga pada saat ini kita telah diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa menunaikannya adalah suatu karunia yang sangat besar yang akan menjadi kesyukuran bagi kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan dan melaksanakan ibadah saum dalam bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan sekali lagi ibadah yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan tahun ini menjadi ibadah yang istimewa, yang terbaik, yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarganya sekalian. Jamaah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tentu perjalanan puasa kita, perjalanan ibadah saum kita lewati dan kita lalui penuh dengan ihtisab, penuh dengan kesungguhan untuk senantiasa berharap akan pahala dan ganjaran yang besar dari setiap saat-saat di mana bulan ini dari hari-harinya kita puasakan dan kita isi dengan ibadah yang terbaik yang dapat kita persembahkan. Saat ini kita sudah melewati pertengahan dari kewajiban kita melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah saum pada 1441 Hijriah ini. Kita kembali memasuki hari-hari dari 10 hari yang kedua dan yang ketiga. Keistimewaan tentunya sudah menjadi sesuatu yang dapat dimaklumi dan dapat difahami dan bahkan dirasakan oleh kita semuanya, bahwa pada 10 hari yang kedua dan akan memasuki 10 hari yang ketiga, tentunya nilai daripada ibadah puasa ini akan jauh lebih istimewa daripada hari-hari yang sebelumnya yang telah kita laksanakan. Kita saat ini telah memasuki malam Nuzulul Quran, malam yang diabadikan Allah dalam bulan ini, bulan suci Ramadan,
sebagai bulan yang istimewa, bulan yang dikhususkan, bulan yang diagungkan, bulan yang dianggap pantas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan kitabnya, diturunkan risalahnya, diturunkan wahyunya yang penghabisan kepada nabinya yang terakhir, nabinya yang penghabisan, nabinya yang agung, nabinya yang mulia. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kitab, sebuah wahyu, sebuah petunjuk yang tentunya menjadi termulia dan teragung di antara kitab-kitab yang lain yang telah diturunkan Allah kepada nabi dan rasul sebelumnya. Jamaah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara umum telah kita fahami dan kita telah menelaah dan mengerti persis apa yang dimaksudkan atau apa makna daripada Al-Quran itu sendiri. Kita singkatkan saja. Secara singkat kita memahami definisi daripada Al-Quranul Karim secara singkat, secara terminologi atau istilahi. Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, al-manqul bitawatur, al-muta'abbad bitilawatihi, al-maktub fi suhuf, al-mabdu bisuratil Fatihah, wal makhtumi bisuratin Nas. Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, ucapan-ucapan, kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam, yang ditulis, disalin, dibawa secara mutawatir oleh banyak orang secara berantai dan sahih, sehingga sulit untuk didustakan atau dirubah, diragukan kesahihannya. Ditulis di dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan berakhir dengan surat An-Nas. Itulah Al-Quran. Jamaah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita mengurai pemahaman ini dengan penuh kejelasan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan firman atau ungkapan-ungkapan kata-kata manusia, bukan juga kata-kata makhluk yang lain, jin dan sebagainya, tapi adalah kalamullah yang adalah mukjizat yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihafal oleh banyak orang dari sahabat-sahabatnya, berantai, sulit untuk bisa diragukan kebenarannya. Ditulis dalam mushaf dan disusun surat-suratnya, dimulai dari surat Al-Fatihah dan kemudian berakhir dengan surat An-Nas. Itulah batasan-batasan pemahaman Al-Quran. Selain batasan-batasan pemahaman Al-Quran seperti yang telah disampaikan atau dijelaskan
oleh para ahli, ulama dan mufassirin adalah seperti ini. Dan siapa yang memahami lebih daripada itu atau kurang daripada batasan pemahaman ini, maka itu adalah pemahaman yang sesat. Jamaah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang turunnya Al-Quran pun sebenarnya sudah menjadi pemahaman kita, ya. Sudah sering kita dengar dan kita ikuti dan kita fahami. Nuzulul Quran itu artinya turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan adalah pada bulan suci Ramadan, pada malam yang ke-17, malam di mana diabadikan sebagai bukti sejarah peristiwa besar terjadinya Perang Badar. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Maka Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, yang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dibacakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayinati minal huda wal furqan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudaraku yang berbahagia, kita tidak akan jauh membahas tentang bagaimana turunnya Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu diturunkan, dan apa hikmah dari turunnya Al-Quran. Kita mempersingkat saja di bagian topik dan masalah yang lebih spesifik untuk bisa menjadi bahasan kita secara khusus, yaitu tentang akidah kepada Al-Quran, tentang iman kepada Al-Quran, tentang Al-Quran harus menjadi bagian dari kehidupan kita yang senantiasa kita liputi, kita isi, kita lakukan interaksi dengan Al-Quran dalam keseharian kehidupan kita, sehingga kita tidak sekedar berteori, sekedar membahas-bahas bagaimana peristiwa besar daripada turunnya Al-Quran. Tetapi saya kira yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita mentatbik, mengimplementasi Al-Quran di dalam keseharian kehidupan kita. Khususnya bulan suci Ramadan yang akan menjadi syahrul tarbiyah, bulan yang akan menjadi bulan pembinaan mandiri terhadap diri kita dalam berinteraksi dengan kalamullah. Dan tentunya kalamullah, apabila kita berinteraksi dengannya, berarti kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arada an yatahaddas, man arada an yuhaddis, man an yuhaddis Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyaqra'il Quran, maka hendaknya dia membaca Al-Quran. Jamaah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani Al-Quran adalah bagian dari mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebelumnya, yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul dan Nabi yang terdahulu. Jamaah yang berbahagia, kalau puasa yang Allah wajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, karena telah pula diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu, maka Al-Quran yang kita mendapatkan
mendapatkannya. Kita diberikan karunia Allah, petunjuk Al-Quran ini disyariatkan kepada kita untuk mengimaninya, sama dengan mengimani kitab-kitab dan suhuf yang Allah turunkan sebelumnya pada Nabi dan Rasul-Rasulnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran jelas sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Rasulnya dan kepada Alkitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul, kepada Nabi sebelumnya. Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah. Al-Quran adalah kitab dari kalamullah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan pula kitab dan suhuf menjadi petunjuk manusia terdahulu, dibawa oleh Nabi dan Rasul yang terdahulu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitab alladzi anzala ala rasulih. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada kitab yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya pada Nabi dan Rasul yang lain. Ini artinya, jamaah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mengimani bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bagaimana pada definisi tadi, adalah salah satu rukun iman. Siapapun yang tidak beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang Allah telah turunkan sebelumnya, maka imannya tidak lengkap. Bahkan itu bukan orang yang beriman. Tapi Al-Quran, jamaah yang dirahmati Allah, adalah kitab yang terakhir, kitab yang paling mulia, kitab yang paling sempurna, kitab yang kemudian menghapuskan, menjadi pengganti seluruh risalah, petunjuk daripada kitab-kitab yang terdahulu. Artinya Al-Quran satu-satunya yang menjadi pedoman kehidupan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Kitab yang terakhir kepada Nabi yang terakhir kepada manusia di zamannya yang terakhir saat ini. Itu adalah prinsip keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi-Nya, dan kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Maka ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitab alladzi anzala ala rasulih. Ya, orang-orang yang beriman. Sama seruan Allah pada kita orang-orang yang beriman. Iman yang lengkap, iman yang sempurna, harus mengimani Al-Quran itu sendiri. Jamaah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Saya akan lebih fokus mengajak kita sekalian untuk bagaimana Al-Quran ini harus menjadi bagian dari saat-saat, detik-detik tarikan nafas kehidupan kita bersama dengan Al-Quran. Al-Quranul Karim yang harus menjadi pedoman, bagian menyatu dari kehidupan kita di dalam ibadah saum kita. Karena Al-Quran dan puasa menjadi dua kembar yang kelak akan diberikan Allah hak keduanya untuk memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang membacanya, kepada mereka-mereka yang mentilawahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena nanti kelak dia akan menemani pembacanya, menuntut kepada Allah hak syafaatnya untuk diberikan kepada yang membacanya. Dan bulan suci Ramadan juga akan sama datang kepada Allah bersama dengan shaim yang berpuasa kepada Allah dan meminta kepada Allah untuk diberikan hak syafaat kepada mereka yang telah berpuasa. Mereka menuntut kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya saya telah menjadikan orang ini harus menahan makannya, harus menahan minumnya, harus menahan syahwatnya, harus menahan hal-hal yang harusnya bisa dilakukan. Tapi dia telah menahannya karena mengharap ridhamu. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah kepadaku hak syafaat untuk menolong, memberikan syafaat kepada mereka atau kepada dia yang telah berpuasa ini." Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah, saudara-saudara. Selanjutnya Al-Quran juga berkata, "Ya Allah, saya telah menahan tidurnya. Dia harus bersenang-senang, beristirahat. Tapi karena meminta ridhamu, dia tekun membaca, sehingga dia tidak bisa tidur. Menahan matanya, melek. Tidak bisa menikmati nikmatnya tidur karena mengharap ridhamu. Ya Allah, saya menuntut hak syafaat untuk saya bisa memberikan pertolongan syafaat kepada yang membaca Al-Quran ini." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bisa bayangkan kira-kira saat itu, di tengah-tengah kondisi yang sangat genting, yang sangat sulit, dalam suasana yang sangat berat, situasi kehidupan kita berada di depan mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadili, mempertanggungjawabkan segala kehidupan kita selama hidup kita di atas dunia ini. Kita tertunduk, tidak bisa mengangkat kepala kita. Kita siap untuk diadili dengan segala rasa dan kondisi yang sangat berat meliputi suasana dan situasi itu. Betapa senangnya, betapa gembiranya tiba-tiba datang Al-Quran, tiba-tiba datanglah puasa, dan kita yang sesungguhnya suasana dan situasinya sudah harus digiring masuk ke dalam hukuman Allah yang berat. Neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagian kita.
Tapi saat itu ada yang datang menolong kita. Pada saat itu datang ada yang menyelamatkan kita. Karena kita telah melakukan sesuatu yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, nasib kehidupan perjalanan kita nanti kelak. Subhanallah, betapa senangnya kita, betapa gembiranya kita, jamaah yang dirahmati Allah, saudara-saudara. Oleh karena itulah, mari kita bersama-sama, tidak usah terlalu banyak berteori. Sekali lagi, tidak usah terlalu banyak membahas bagaimana hikmah nuzul Quran, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan, mentadbik, bagaimana kita kelak mempersiapkan diri kita tatkala di hadapan mahkamah Allah, dan kita sesungguhnya menjadi bagian orang yang harus pergi ke arah kiri, memasuki hukuman Allah, masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba kita diselamatkan oleh puasa kita, oleh Al-Quran yang kita bacakan. Hadirin jamaah yang saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, mari kita perbaiki suasana bacaan kita, suasana hati membaca Al-Quran, agar bacaan Al-Quran kita itu menjadi baik dan pantas untuk menjadi ibadah yang memang pantas kelak akan ditemani, diberi syafaat oleh Al-Quran di bulan suci Ramadan. Saya yakin saudara-saudara jamaah sekalian telah panjang bacaannya, telah khatam, bahkan telah khatam beberapa kali. Yang penting jangan khatam dalam 3 hari. Para sahabat lebih, paling cepat khatamnya 7 hari, 1 kali khatam. Dan bahkan yang moderat adalah khatam dalam 1 bulan atau 1 juz 1 hari. Itu artinya salah satu adab membaca Al-Quran, kita tidak terlalu harus cepat-cepat, agar ada makna yang harus kita tadabburi di dalamnya. Jemaah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita tentang bagaimana kita harus membaca Al-Quran agar Al-Quran layak menjadi teman kita, agar Al-Quran layak menjadi bagian dari perjalanan hidup panjang kita di dunia dan di akhirat kelak. Yang pertama, Al-Quran harus dibaca dalam suasana penuh kesadaran, penuh kesiapan, mempersiapkan diri dengan berwudu, duduk menghadap kiblat, menghadirkan segala suasana hati yang penuh tadarruk, bahwa yang akan dia lakukan adalah bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan dia hadapi, dia akan lakukan adalah berhadapan dengan Allah, membaca kalam Allah. Ini sangat penting, jamaah saudaraku yang dirahmati Allah. Oleh karena itulah, mari sekali lagi kita pertama-tama sebelum siap untuk membaca Al-Quran, kita harus bersuci. Karena Al-Quran dibaca, adab salah satunya adalah dalam keadaan kita suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kita menghadap kiblat penuh khusyuk, karena membacanya sesuai dengan definisi Al-Quran tadi adalah al-muta'abbad bitilawati. Yang membacanya itu adalah bagian daripada
ibadah. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Bahkan bayangkan pahalanya bukan satu kata, satu huruf. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf yang diberi satu pahala, tapi Alif Lam itu adalah alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan 3 huruf itu diberi balasan dengan masing-masing huruf 10 pahala. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar dalam bacaannya tidak terlalu cepat seperti yang saya katakan tadi. Ya, dia tentunya kalau batasan para sahabat dulunya setiap minggu mereka khatamkan Al-Quran. Ya. Kalau ada batas maksimal 3 kali khatam dalam 1 bulan Ramadan, luar biasa. Dan bahkan kalau ada yang minimal bisa khatam 1 kali dalam bulan suci Ramadan, luar biasa. Bacaannya penuh dengan tadabbur, artinya membacanya tidak cepat-cepat. Ya. Yang ketiga, jamaah yang berbahagia, dia akan senantiasa menghadirkan dirinya dalam suasana yang khusyuk, dan ketika membacanya melewati ayat-ayat tentang azab Allah, tentang peringatan-peringatan Allah, bahkan isinya juga tentang janji-janji Allah, busyra-busyra, janji Allah bagi mereka yang beriman, peringatan bagi mereka yang meninggalkan bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran hendaknya senantiasa ada refleksi rasa dalam dirinya, sehingga dia bisa sebaiknya dalam bacaan Al-Qur'annya dia sering-sering bisa mencucurkan air mata, dia bisa menangis. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an, dan wa abki. Iqra'ul Qur'an wa abki. Bacalah Al-Quran dan menangislah saat membaca Al-Quran. Fa in lam tabki fatabaka. Kalau kamu tidak bisa menangis, maka buatlah seperti kamu menangis. Artinya menangis bisa dibuat-buat. Artinya tangisannya itu diciptakan sehingga kita betul-betul meresapi bacaan Al-Quran kita dengan rasa sedih dan menghasilkan tangisan. Subhanallah, jemaah yang dirahmati Allah. Fa in lam tabki fatabaka. Kalau kau tidak sanggup untuk menangis, maka buatlah seolah-olah engkau menangis. Allahu Akbar. Jemaah yang dirahmati Allah. Yang keempat, agar suara kita diperindah. Subhanallah. Apabila kita mendengarkan orang membaca Al-Quran dengan suaranya yang merdu, kita menikmatinya, meresapinya masuk ke dalam relung hati kita, maka terjadilah refleksi cepat, terjadi ungkapan, berta'amul, merasakan, dan kita pun kemudian lebih menikmati lantunan tilawah itu. Warattilil Qur'an tartila. Dari kita harus membacanya dengan tartil. Bahkan kata Rasulullah, laisa minna man lam yataganna bil Qur'an. Tidak dimasukkan dalam golongan kami, kata Rasulullah, bagi mereka yang tidak memperindah suaranya dalam membaca Al-Quran.
Subhanallah. Berbahagialah mereka yang diberikan kemampuan suara dan juga kemampuan untuk mentartil Al-Quran dengan suara yang indah. Jamaah hadirin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Yang berikut adalah dia juga senantiasa menghadirkan untuk senantiasa melewati ayat-ayat yang dibacakan itu penuh tadabbur, untuk bisa mentadabburi, mendapatkan makna-makna untuk diresapi, dihayati, untuk menjadi pelajaran-pelajaran dia dalam kehidupannya, untuk bisa menjadi pedoman dalam kehidupan, untuk bisa dilaksanakan, untuk bisa menjadi bagian yang bersama dengan dirinya dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir kita diperingatkan agar jangan sekali-kali kita merasa lalai, merasa gaflah, merasa tidak hadir di dalam saat mentilawah, membaca Al-Quran itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, poin ini sedikit kita ingin merasakan dan menyentuh untuk menjadi bagian dari interaksi pemahaman kita dalam posisi kita saat bersama dengan Al-Quran dan saat bersama dengan kesibukan yang lain. Subhanallah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Dalam sebuah firman Allah yang diriwayatkan di dalam Taurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ibadi, ama tastahi minni, ya'tika kitabun min ba'di ikhwanika, wa anta fit tariqi tamshi, fata'dil an tariqin, wa ta'qid li ajlihi, wa taqra, wa tatadabbar harfan harfan." Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba, tidakkah engkau malu saat engkau dalam perjalanan tiba-tiba mendapatkan sebuah surat dari sebagian saudara, salah satu dari saudaramu mengirim surat kepadamu, kemudian dengan segala perhatian yang sungguh-sungguh kamu tiba-tiba berhenti dan menyepi karena harus membaca segera surat dari saudaramu itu. Saudara yang dirahmati Allah, bahkan bukan hanya itu, kau membacanya harfan-harfan, ya, teliti betul dari huruf ke huruf bagaimana isinya dan apa pesannya daripada surat yang datang dari saudaramu. Hatta la yafutuka syai'un minhu, supaya kamu tidak terlewatkan apa yang menjadi pesan daripada surat itu. Wa hadha kitabi, ini kitabku, ini kalamku, ya, ini Tauratku, ya, gambarannya ini riwayat di dalam Taurat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anzalnahu ilaik, turunkan kepada kamu, ya, pada
kamu. Taurat itu diturunkan pada umat Nabi Musa alaihissalam. Undur kaifa fasalta laka fihi minal qawli wa kam kararta alayka fit ta'amuli tuluhu wa arduhu thumma anta mu'ridun anhu. Bagaimana kau telah lengkap di dalam kitab itu seluruhnya kau baca, kau telaah, dan selanjutnya engkau tidak memperhatikannya, engkau berpaling daripadanya, engkau tinggalkannya. Perhatian dan hatimu saat itu berpaling, tidak khusyuk dan tidak sungguh-sungguh. Wahai hambaku, apakah aku, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ahwanu alaika min ba'di ikhwani, aku lebih rendah, lebih enteng daripada saudaramu yang menulis surat itu. La haula wala quwwata billah. Saudara-saudaraku jemaah yang dirahmati Allah, ya ibadi, wahai hambaku, yaqudu ilaika ba'du ikhwanika fa taqbalu ilaihi bikulli wajhika. Wahai hambaku, datang kepadamu salah satu saudaramu, duduk di hadapanmu, dan kau menyambutnya dengan segala sambutan, menghadapnya sungguh-sungguh, tidak berpaling ke sana kemari, tapi sungguh-sungguh berhadapan dengan saudaramu. Wa tasga ila hadisihi, dan engkau mendengarkan sungguh-sungguh apa yang menjadi ucapan-ucapannya. Bikulli qalbika, dengan segala perhatian, jiwa ragamu kau pusatkan untuk mendengarkan apa yang menjadi kata-katanya. Fa in takallama mutakallimun aw syughluka syagilun an hadisihi aw ma'ta ilaihi ankuf. Sehingga kalau ada yang lain yang berkata-kata, atau ada sesuatu yang menyibukkan engkau dari perhatianmu kepada saudaramu yang sedang kau hadapi, kau mengatakan, diamlah kamu, jangan mengganggu. Saudara-saudaraku, waha ana mukbilun alaika. Ya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata, wahai hambaku, ini aku di hadapanmu, bersamamu, yang engkau sedang pegang dan membacanya. Muhdisun wa anta mu'ridun biqalbika anni. Ini aku, wahai hamba, di hadapan, ya, berkata-kata, bercakap-cakap dengan, tetapi hai hambaku, kau berpaling dariku. Tidak seperti saat engkau berhadapan dengan saudaramu. Subhanallah, ya jamaah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Afa ja'altani ahwanu indaka min ba'di ikhwani. Dengarkan saudaraku, kata Allah, apakah engkau menganggapku lebih rendah, lebih simple, lebih
tidak berharga daripada saudara yang tadi engkau beri perhatian, jiwa ragamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tapi engkau berpaling dariku tidak sungguh-sungguh, tidak sepenuhnya saat engkau bersama dengan kitab, dengan risalahku, dengan kalamku, di mana kau harus bersama berinteraksi denganku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah kita adalah hamba Allah. Harusnya memposisikan diri bersama dengan Al-Quran lebih istimewa, lebih agung, lebih sungguh-sungguh. Jiwa raga kita bentuk untuk bisa khusyuk, kamil saat kita bersama dengan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran bukan hanya sekedar meninggalkan membacanya. Meninggalkan Al-Quran itu juga artinya membacanya tanpa khusyuk, membacanya tanpa perhatian, membacanya tanpa tadabbur, membacanya sekedar sambil lalu, dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari beberapa poin tadi yang menjadi perhatian kita kembali untuk saling mengingatkan pada peristiwa nuzul Quran yang adalah sesuatu yang luar biasa. Di hari-hari ini, hari-hari yang sesungguhnya lebih kuat kita mempersiapkan diri. Rasulullah bahkan dalam kata ibaratnya, dalam kata kiasannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat pinggangnya untuk siap bersama untuk mengakhiri puasa ini dengan sebaik-baiknya, lebih sungguh-sungguh lagi. Apalagi kemungkinan akan ada Lailatul Qadar hanya ada pada malam-malam terakhir ini, di 10 malam yang terakhir, di malam-malam tatkala Allah tetapkan Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Karena itulah saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita dan memberikan kita taufiknya menjalankan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, sehingga ada di antara hari-hari ini yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersama Al-Quranul Karim yang tentunya kelak akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita, yang saat sulit itulah Al-Quran datang menawarkan diri untuk menolong kita karena kita pernah membacanya. Demikian hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alaikum. As'alullah an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'un. Wallahu